Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, terima kasih. Semoga saudara-saudara pada hari ini diberikan kesehatan ya, dan kuliah kita selama kurang lebih 100 menit dapat berjalan dengan lancar. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas dan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan jawaban-jawaban atas assignment yang saya berikan melalui Sepada. Nah, saudara-saudara, saya tiap assignment-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 assignment akan mengambil sampel, minimal 2 sampel, maksimal 4 sampel dari masing-masing assignment secara acak. Ya, mahasiswa yang jawaban assignment saya pilih adalah mahasiswa yang pada kesempatan ini hadir di dalam pertemuan virtual kita. Bisa dipahami, saudara-saudara? Baik, nanti ketika ada pertanyaan, silakan nama yang saya sebut merespon ya, dan membuka atau open mikrofon. Ini adalah assignment pertama kita dengan 34 mahasiswa, dan alhamdulillah ke-34 mahasiswa saya mengirim semuanya, karena di kelas lain sekian mahasiswa hanya katakanlah 40, hanya 31 sampai 33 yang mengirimkan. Kita akan view submission. Dwi Susilo, Dimas Yusifa. Nanti kita cari assignment-nya di sini. Dwi Susilo dan Dimas. Dwi Susilo. Mohon maaf Bu, yang terakhir sepertinya belum hadir Bu. Dimas Yusifa di sini ada? Tidak tahu Ibu, sebentar saya cek. Ada di sini. Ada Ibu. Ah, iya. Orangnya nggak tahu mana. Ketika saya panggil, Dimas, open cam sayang. Jangan-jangan adikmu yang kuliah ini. Dimas. Nih, Yusifa. Di Susilo. Iya Ibu, kenapa? Mana nama kamu, mana nih di sana kok nggak ada?
Media sosial. Oke. Menurut saudara, apakah acara dalam video tersebut merupakan pertemuan ilmiah? Sudah terlihat jawaban Bu Susilo? Sudah. Jawabannya adalah acara dalam video tersebut merupakan pertemuan ilmiah dengan jenis pertemuan atau forum yang disebut dengan semi-loka atau seminar loka karya. Kemudian kita ke jawabannya Dimas Yusifa. Menurut saya, acara tersebut dapat dikatakan pertemuan ilmiah dikarenakan dalam acara pertemuan di video tersebut membahas salah satu dalam bidang ilmu bahasa dan sastra, yaitu menulis, dan yang dibahas yaitu teknik-teknik penulisan puisi yang baik dan benar dengan menggunakan teknik parafrase. Baik, Saudara Dimas dan Dwi Susilo, tolong sampaikan kepada saya perbedaan antara mana Dwi Susilo dan Dimas Yusifa. Saya, Ibu. Open cam. Saya Ibu. Ya, open cam. Saudara Dimas dan Dwi Susilo, tolong secara bergantian sebutkan perbedaan antara seminar dan loka-karya. Bisa open cam? Oke. Maaf Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir saya nangkapnya cuma seminar saja. Perbedaan antara seminar dan loka karya. Jadi menurut saya kalau seminar itu secara pengetahuan saya itu basicnya cuma pemaparan materi, habis itu sesi tanya jawab. Sedangkan untuk loka karya itu ada seminarnya, ada loka karyanya sendiri itu seperti kayak praktik kayak gitu, Bu. Baik. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Sekarang Dimas. Sama Ibu. Dimas Yusifa. Baik Ibu. Mohon maaf Ibu, tadi pertanyaannya itu mengenai perbedaan seminar dan loka karya nggih? Betul. Kalau menurut saya kalau seminar itu seperti ada topik permasalahan yang dibahas dengan pembicara yang ahli di bidangnya. Jadi suatu permasalahan itu dapat dibahas dan dipecahkan pada pertemuan itu, Bu. Baik, terima kasih. Silakan Saudari Lutfi Ratnaning Tias. Pertanyaan masih sama. Ya, Ibu. Menurut saya, kalau seminar itu ada sebuah
permasalahan nanti tanpa adanya latihan, Bu. Kemarin kan ada latihan membuat puisinya. Jadi menurut saya itu juga termasuk seni. Baik. Silakan Nafiatul Bakoiyah. Nafiatul Bakoiyah. Sulistianingsih. Dalam, Bu. Silakan. Iya Bu, maaf tidak ada sinyal. Ya, silakan dijawab. Siapa dulu, Bu? Nafiatul Bakoiyah. Baik Bu, tadi pertanyaannya seminar sama lokakarya gitu. Iya. Seminar menurut saya itu kegiatan yang seperti ada peserta sama narasumber yang terdapat tanya jawabnya. Kemudian sedangkan lokakarya itu kegiatan yang diadakan itu menghasilkan sebuah karya, Bu. Peserta menghasilkan sebuah karya. Mohon maaf apabila salah, Bu. Baik, terima kasih. Silakan Saudari Sulistianingsih. Nah, perbedaan antara seminar dan juga lokakarya, kalau menurut saya, seminar ini lebih kepada pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan. Jadi di sana nanti ada pemateri, ada pembicara, dan juga narasumber. Sedangkan lokakarya hampir sama dengan seminar, sama-sama berupa pertemuan untuk membahas suatu masalah, namun lebih ditekankan pada praktiknya. Nah, jadi perbedaannya jika lokakarya ini peserta diharuskan menyelesaikan suatu masalah yang muncul atau mencari solusi dengan cara praktik ataupun diskusi dari masalah yang sedang dibahas, sedangkan seminar biasanya hanya berupa penyampaian informasi tanpa mengharuskan peserta melakukan praktik dalam bidang tertentu yang dibahasnya tersebut. Baik, exactly. Nah, tolong diperhatikan ini yang saya akan share. Nah, tuh. Ini adalah jawaban dari kelas A, Melina Anung. Nah, menurut saya, dalam video tersebut merupakan sebuah pertemuan ilmiah. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdapat suatu perencanaan dan diskusi mengenai cara penulisan puisi dengan teknik parafrase. Terdapat susunan kegiatan yang sudah direncanakan. Ya. Kemudian terdapat seorang moderator, juga 2 pemateri. Kemudian di dalam pertemuan tersebut ada pula tema, waktu, peserta, ya, yang kesemuanya itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dapat dikatakan pertemuan ilmiah. Yang kurang dari pernyataan ini adalah bahwa dalam pertemuan ilmiah ini ada permasalahan yang nanti akan dilihat atau terlihat di dalam tema yang dipilih dan ditentukan. Jadi, dalam sebuah pertemuan ilmiah ada pokok atau ada bahasan, ada permasalahan, kemudian ada expert atau ahli di bidang
permasalahan itu yang akan memberikan pandangan-pandangan atau perspektif, bahkan juga jawaban ya dari permasalahan yang dibahas itu. Kemudian, memang benar saudara-saudara, ini merupakan sebuah pertemuan ilmiah. Tetapi pertemuan ilmiah ini bukan merupakan seminar, melainkan workshop. Atau padanannya adalah lokakarya. Atau disebut juga secara sederhana sebagai pelatihan. Dalam sebuah pelatihan, saudara-saudara, ada permasalahan yang dibahas dalam video ini adalah kesulitan para guru, kemudian peserta didik dalam menulis puisi. Kemudian expertnya atau pematerinya memberikan materi terkait penulisan puisi dan teknik penulisan puisi. Dalam hal ini digunakan teknik parafrase. Begitu. Lah, ketika saudara-saudara nanti ya menyiapkan penyelenggaraan seminar sastra, juga harus disiapkan hal-hal seperti yang saya sampaikan ini tadi. Kemudian, memang benar perbedaan antara seminar dengan workshop atau lokakarya ada pada tagihan produk. Di dalam seminar, ketika ada permasalahan, kemudian diberikan pandangan-pandangan atau jawaban-jawaban dari expert, kemudian solusi-solusi atau perspektif yang dihimpun dari proses diskusi antara pemateri dengan peserta, tidak adanya tagihan produk itu dalam seminar, tetapi di dalam workshop, pelatihan atau lokakarya ada tagihan produk atau karya. Mengapa demikian? Karena di dalam lokakarya, saudara-saudara, permasalahan itu kemudian dicarikan solusi. Ada sebuah kondisi sebelum solusi itu diberikan, ya, ada permasalahan sebelum solusi itu diberikan, kemudian ada keadaan setelah solusi itu diberikan. Nah, solusi itu bisa berupa materi-materi yang disampaikan oleh para expert, gitu ya. Kemudian dalam lokakarya atau workshop ini diharapkan ada perubahan, ada perbaikan, gitu. Sehingga untuk mengetahui perubahan atau perbaikan itu diketahuinya melalui atau diwujudkannya melalui kondisi sebelum dan kondisi setelah materi diberikan. Kalau diteliti, ini bisa karena eksperimen, gitu ya, penelitian eksperimen itu, atau lebih mudahnya pretest dan post-test. Lah, produk dari post-test inilah yang merupakan produk dari workshop. Itu adalah perbedaannya. Di samping seminar dan workshop, saudara-saudara, terdapat pertemuan ilmiah jenis lain. Misalnya nih, simposium, konsorsium, kolokium. Kemudian tadi juga disebutkan ada semiloka. Semiloka itu pada awalnya dilakukan seminar, kemudian juga ditagihkan kepada para peserta untuk menghasilkan suatu produk berdasarkan diskusi dari seminar yang telah dilaksanakan, begitu. Kemudian ada juga yang namanya diskusi panel, maksud saya. Ini juga merupakan sebuah pertemuan ilmiah. Dan masih banyak lagi jenis pertemuan
lainnya. Ini bergantung juga klasifikasi atau pengkategoriannya. Gitu. Nanti juga ada seminar internasional, seminar nasional berdasarkan tingkat wilayah semacam itu. Kemudian ada nanti seminar semacam ini, sarasehan. Di UPIS itu ada sarasehan budaya. Kemudian ada yang namanya di UNS itu wedangan IKUNS. Jadi para alumni yang tergabung dalam ikatan mahasiswa, ya, ikatan alumni mahasiswa di UNS untuk S3 itu ada acara wedangan. Apapun namanya, saudara-saudara, itu hanya semacam satu pengklasifikasian, dua pengembangan. Ini berdasarkan kreativitas dari penyelenggara, begitu. Bisa dipahami, saudara-saudara? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, bisa dilanjutkan? Bisa. Baik. Bisa, Bu. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut saudara, apakah dapat dikatakan sebagai seminar? Tentu saja ya tadi. Bukan seminar, melainkan workshop. Gitu. Dimas Susilo ini menjawab, menurut saya kegiatan tersebut perpaduan antara seminar dan lokakarya. Bisa jadi, tetapi karena di dalam background-nya itu adalah pelatihan, maka ini cenderung disebut sebagai lokakarya saja atau workshop. Itu ya. Kemudian si Dimas Yusufa bisa karena acara tersebut memenuhi standar sebagai seminar, yaitu dalam acara tersebut terdapat pemateri, moderator, panitia, dan peserta, serta adanya persoalan yang dibahas dan narasumber memberikan materi guna menyelesaikan persoalan atau permasalahan tersebut. Tetapi yang perlu diingat oleh Dimas Yusufa adalah adanya tagihan produk, dan ini dilaksanakan berhari-hari, ya, berjam-jam. Kemudian tiap rentetan atau tiap sesinya itu ditagih produk. Inilah yang membedakan, dan inilah yang menegaskan bahwa pertemuan ini bukanlah seminar, melainkan workshop. Begitu ya. Kemudian, menurut saudara, apa tujuan diadakannya kegiatan dalam video tersebut? Jawaban Dimas, diadakannya kegiatan tersebut setelah mengikuti pelatihan tersebut, semua anggota forum yang mengikuti pelatihan tersebut menjadi lebih mahir dan pandai menulis puisi, tidak mengalami kesulitan. Ternyata juga harus diasah terus. Oke. Kemudian jawabannya si Dimas adalah, pemateri dapat memperoleh ruang diskusi untuk menyampaikan pengetahuan dan kegelisahannya mengenai penulisan puisi selama ini. Dengan menggunakan teknik parafrase, dan pemateri mendapatkan pengetahuan baru bahwa dalam puisi terdapat banyak teknik untuk menyusunnya. Oke, semua itu tidak ada yang salah, ya, tetapi perlu juga ditegaskan. Sebentar. Tujuan dari diadakannya pelatihan penulisan puisi adalah untuk mengedukasi, menginformasikan, serta menjawab kebingungan para peserta, yaitu mahasiswa UPIS, guru SMA di Kota Semarang, untuk lebih dalam lagi tentang karya sastra puisi, dan bagaimana cara membuat puisi dengan teknik parafrase, yang merupakan suatu hal yang belum diketahui dan dibingungkan sebelumnya. Nah, perlu ditegaskan bahwa sebenarnya tujuannya adalah problem solving
dan dihasilkannya produk. Itu saja. Diselenggarakannya kegiatan atau pertemuan ilmiah seperti yang ada dalam video itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, menurut saudara, apa fungsi diadakannya kegiatan dalam video tersebut? Fungsinya adalah melatih, mengingatkan, dan mengembangkan dalam menulis puisi. Itu jawaban dari Dwi Susilo. Jawaban dari Dimas adalah memberikan wadah untuk pemateri untuk menyampaikan materi mengenai penulisan puisi menggunakan teknik parafras dan memberikan wadah untuk peserta seminar untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai teknik parafrase dalam menulis puisi yang baik dan benar bisa kaidah bahasa. Mohon maaf, Dimas Yusifa, dalam penulisan puisi itu ada lisensia poetika. Jadi tidak ada ini. Sebentar, saya bagikan. Jadi tidak ada kesaklekan, namanya saklek ya. Jawaban seperti ini perlu digaris bawahi, ya. Ini. Baik, Ibu. Tidak ada puisi yang baik dan benar, ya, dan juga tidak harus puisi itu sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditetapkan. Contohnya adalah puisi sikawinka. Tidak ada kata di dalam bahasa Indonesia itu hanya sih, hanya ka, hanya win, hanya ya itu ya, dan susunannya juga tidak sika, winka, gitu. Kemudian amin, doa ya, a disusun segitiga gitu ya, a terakhiran amin, tidak ada. Itu kan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia kan ada SPO-nya, ya kan? Nah itu. Jadi sebenarnya fungsi diadakannya pertemuan ilmiah tersebut adalah problem solving atas permasalahan, yaitu sulitnya seseorang dalam menulis puisi. Kemudian solvingnya adalah teknik parafrase yang bisa digunakan bagi para pemula, terutama bagi para penulis pemula ya, dalam menulis puisi. Gitu. Baik, dari beberapa jawaban tadi saudara-saudara, saya jadi tahu bahwa saudara-saudara paling tidak secara garis besar sudah dapat memahami, sudah dapat menganalisis apakah tayangan dalam video tersebut merupakan pertemuan ilmiah atau tidak, begitu. Kita bisa beranjak pada assignment berikutnya ya. Assignment berikutnya, saudara-saudara, terkait dengan ini. Untuk pertemuan kali ini, mahasiswa diminta untuk menyimak acara yang terdapat di dalam video dan menjawab pertanyaan berikut. Ceritakanlah tahapan seminar sastra yang berlangsung. Kita punya sebentar. Siapa yang ingin dibahas harapannya? Ada. Punya saya lagi nggak apa-apa, Bu. Beri kesempatan dulu dong bagi yang lainnya. Sebentar ya. Diah Reka. Tadi kan kelihatannya laki-laki semua ya. Sekarang Diah Reka. Ini perempuan. Iya. Diah Reka perempuan? Iya, Ibu, sesuai nama. Kemudian Ulil Hesti.
Baik, kita cari. Tadi siapa tadi? Dia Reka Ibu sama Dia Reka. Olil Hesti. Oke, ini udah kita ke dia Reka. Dia Reka. Kok nggak ada dia Reka? Coba cermati ya, Bu menawa bukan itu kelewatan. Atau kamu nggak masuk dalam kelas ini? Nggak ada ya? Oh, ini ada. Oleh Hestining dia studi. Ulil, dengar suara saya? Ini seperti keluar. Baik, tahapan dari seminar sastra, literasi generasi layar sentuh, ceritakanlah tahapan. Ketika kita bicara tahapan, ini ada kaitannya dengan susunan acara, gitu. Kemudian selain susunan acara itu begini. Nah, alangkah lebih sistematis ketika ini disusun seperti ini. Misal susunan panitia. Nah, ada enggak di sana? Disampaikan enggak? Kemudian penyelenggaranya. Nah, kemudian susunannya, susunan acara. Sebelum itu materinya. Nah, kalau disusun seperti ini, otomatis dan itu akan menjawab pertanyaan tahapan. Jadi tahapan berarti kan ada step 1, 2, dan seterusnya. Langkah 1, 2, dan seterusnya. Tahap 1, 2, dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian itu miliknya Ulil. Ini dia rekapnya. Tahapan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan. Miliknya si dia Reka. Sudah terlihat punyanya dia Rita? Terlihat, Bu. Nah, ini tahapan. Terlihat Ibu. Ini yang namanya tahapan. Menentukan tema, target yang akan dicapai, narasumber, media, promosi kreatif, dan lain-lain. Gitu. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan sebenarnya begini. Assignment atau pertanyaan-pertanyaan saya ini akan ada hubungannya dengan seminar sastra yang setelah pertemuan virtual ini harus sudah saudara rancang untuk final project kalian, gitu ya.
Saudara harus sudah membentuk kepanitiaan. Nanti saudara harus sudah menyiapkan siapa saja narasumbernya, kemudian materinya itu tentang apa, permasalahan yang ingin dibahas itu tentang apa, kemudian nanti menentukan moderator, kerja moderator itu apa saja. Ketika saudara menyusun kepanitiaan itu, tiap personil itu punya deskripsi kerja yang seperti apa. Jangan sampai nanti tumpang tindih. Nanti kita ke organisasi penyelenggaraan ya. Perbedaan antara penanggung jawab dengan ketua panitia itu apa? Misal, kemudian perbedaan antara sekretaris, notulis, dan humas itu apa? Deskripsi kerjanya itu apa aja. Nah, sudah mulai dipikirkan dan dibentuk supaya nanti ketika Anda sudah hari hanya menyelenggarakan seminar tidak kerepotan. Saya dengan tim dosen yang lainnya akan berdiskusi terkait hal ini, apakah akan dilaksanakan secara virtual atau daring ataukah secara luring. Kemudian bagaimana prosedurnya. Kemudian lagi nanti akan ada satu saat kita berdiskusi membahas artikel ya. Nanti semuanya saja menyiapkan artikelnya masing-masing untuk dapat diseminarkan gitu ya. Kemudian apa saja yang mesti ada dalam artikel itu. Kemudian nanti kerjanya seperti apa, apakah berkelompok atau bagaimana gitu ya. Nanti didiskusikan. Nah, setelah pertemuan virtual ini, saudara-saudara juga akan melaksanakan UTS. Soalnya sudah ada, tinggal menunggu legalisasi dari prodi dan fakultas untuk dapat saya share ya melalui SIP atau SPADA. Begitu. Kemudian kita lanjutkan. Siapa saja petugas dalam seminar dan apa tugas yang diembannya? Ini apa? Nah, ini enggak lengkap ya. Di Hareka tidak lengkap. Itu. Bandingkan dengan jawaban dari Ulil, coba. Pertama, oke, sama saja. Ya, tidak lengkap. Kemudian saya akan memberikan contoh. Nah, bisa seperti ini. Ya. Nah, ini. Jawabannya akan ada hubungannya dengan seperti ini. Gitu. Bahkan sampai ke susunan acara. Itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa tema seminar tersebut? Tema dalam hal ini bukan judul seminar ya. Nah, kalau ini masih judul seminar si Ulil.
Ini masih tema ya. Literasi generasi layar sentuh is not tame. Ini adalah title. Kemudian, jadi ketika kita berbicara tema, itu ada permasalahan besar apa sih sebenarnya yang dibahas. Kemudian, permasalahan tersebut diformulakan menjadi sebuah judul yang menarik, dapat dipahami, kemudian padat, singkat, tidak bertele-tele. Kemudian lagi, nanti ini akan ada hubungannya dengan draft yang kalian susun. Oke, kita ke Diah Reka. Tadi ke Ulil ya. Ini juga sama. Ternyata jawabannya sama. Di sini juga temanya dituliskan literasi. Literasi atau literasi? Lite atau litra? Itu juga harus diperhatikan penulisannya. Itu. Kemudian bagaimana tata aturan seminar? Akses ke Zoom, oke. Detail ya. Saya sangat mengapresiasi dan merasa percaya bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu benar-benar mengikuti proses atau jalannya acara dengan dia mencatat, menyebutkan secara detail hingga acara berakhir seperti ini. Nah, ini perlu diketahui bahwa tidak semua aturan di dalam seminar atau pertemuan ilmiah itu sama, ya, bergantung pada penyelenggara. Misalnya akses ke Zoom akan dibuka 30 menit, peserta diizinkan masuk 15 menit sebelum acara dimulai. Mungkin juga tidak selama itu, gitu. Bisa jadi hanya sekitar 5 menit atau pada saat seperti tadi, saudara pukul 13, saya baru mulai mengadmit atau mempersilahkan saudara masuk ke Zoom itu. Dari A hingga Z ini kan aturan dari seminar daring ya. Untuk luring itu akan lain lagi. Misalnya, untuk seminar internasional ataupun nasional akan diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan subtema yang dipilih oleh para peserta. Misal subtema dengan pengajaran sastra itu akan dikelompokkan, kemudian pengajaran bahasa, pengajaran atau budaya begitu ya. Kemudian dari kelompok-kelompok itu tadi dikelompokkan lagi, misalnya, oh ternyata di pengajaran sastra itu ada 4 kelompok gitu. Masing-masing kelompok itu 8 orang yang akan presentasi di bawah panduan satu moderator dan satu notulis gitu. Kemudian di dalam kelas-kelas itu tadi juga nanti akan ada aturan-aturannya lagi, misalnya setiap peserta hanya diperbolehkan untuk mengajukan satu pertanyaan untuk satu pemateri. Kemudian hanya akan dibuka satu termin atau bahkan dibuka lebih dari satu termin atau satu kesempatan tanya jawab begitu. Jadi ini akan sangat kondisional sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang ada di lapangan pada saat penyelenggaraan seminar tersebut berlangsung begitu. Kemudian kita akan melihat punyanya saudara Ulil.
tata aturan. Nah, ini naratif ya. Ada baiknya jika disusun seperti tadi. Misal tata aturan dalam seminar tersebut adalah A, B, C, D, E gitu ya. Oke. Ke pertanyaan berikutnya. Saya pikir saudara sudah memahami ini dan benar-benar melaksanakan berdasarkan assignment-nya yang telah saya berikan. Simpulkan seminar tersebut. Seminar dalam tema literasi generasi layar sentuh. Benar. Milik diharapkan sudah tampak? Sudah, Bu. Baik. Bisa dibacakan diharapkan? Baik, Bu. Secara dalam tema literasi generasi layar sentuh, mengajak para generasi muda agar dapat menggunakan media dengan baik. Dalam seminar tersebut, MC yang bernama dari mahasiswa FEBS, yaitu Desi Pancawardhani. Sedangkan pemateri seminar Iya. Oke, memang putus-putus. Ini sekarang Saudara Ulin, silakan. Silakan dibacakan oleh Saudara Ulin. Kesimpulannya adalah Saudara Ulin. Kartika. Saudara Kartika. Iya, Bu. Iya, silakan dibacakan. Nomor 5. Ya. Kesimpulan dalam webinar tersebut ialah di mana di era milenial ini sangat mudah bagi mahasiswa atau generasi muda untuk tetap berkarya. Melihat saat ini ada media sosial yang menjadi keutamaan untuk masyarakat yang lebih dijadikan inspirasi untuk semuanya. Untuk generasi muda, carilah kegiatan yang sekiranya dapat menginspirasi banyak orang. Juga jangan lupa menggunakan media sosial dengan bijak. Baik, terima kasih. Suara kamu itu punya potensi untuk menjadi penyiar radio atau VO. VO tahu fungsi acara itu? Voice Officer. Itu. Saya mengundang siapa lagi ya? Lukman Aditya. Silakan berdasarkan video yang sudah kamu saksikan. Ini pendapat kamu sendiri ya. Apa sih simpulannya menurut kamu? Lukman. Lukman Aditya. Iya, Ya, simpulannya menurut kamu apa? dari video yang
seminar literasi itu ya, Bu. Iya, betul. Menurut saya kesimpulan dari acara video seminar literasi tersebut, Acara video atau video acara tersebut. video pada acara seminar literasi tersebut, kesimpulan menurut saya yaitu dalam era digital dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini menuntut kita sebagai calon tenaga pendidik atau guru nantinya harus dapat atau bisa untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi untuk literasi juga sesuai dengan perkembangan saat ini bisa melalui teknologi yang sedang berkembang atau dengan istilahnya dengan gadget atau layar sentuh begitu. Baik, terima kasih Saudara Lukman. Kemudian satu lagi, Lia Kusuma. Lia Kusuma. Iya, Bu. Menurut kamu simpulannya apa? Lia Kusuma. Iya, Bu. Sinyalnya sedikit susah di saya. Sebentar, Bu. Menurut tadi kesimpulannya nggih, Bu. Nggih. Menurut saya, kesimpulannya di era milenial ini sangat mudah bagi mahasiswa atau generasi muda untuk tetap berkarya. Apalagi di saat ini media sosial menjadi keutamaan untuk masyarakat berkarya yang lebih dijadikan inspirasi untuk semuanya. Baik, menurut saudara, bijak bermedia sosial itu seperti apa sih contohnya? Bagaimana, Bu? Bijak bersosial media itu seperti apa sih contohnya? Menurut saya menggunakan Instagram, Twitter, seperti itu. Iya, bijaknya seperti apa? Menurut saya lebih memilih, lebih bisa memilih-milih atau selektif dalam melihat suatu misal di YouTube melihat konten yang nantinya bermanfaat untuk kita, seperti itu, Bu. Ya, silakan Lia Kusuma. Terima kasih Saudara Lukman. Kalau menurut saya menggunakan media sosial yang bijak itu tidak membagikan informasi pribadi, kemudian tidak Memang salah membagikan informasi pribadi. menurut saya ada salahnya, ada tidaknya, Bu. Iya, yang dikatakan bijak itu seperti apa? Menggunakan media sosial dengan baik, seperti
menggunakan media sosial untuk bersosialisasi. Mungkin itu. Terus apa lagi? Siapa yang ingin menambahkan? Gozali? Boleh, Gozali. Baik Bu, menggunakan media sosial dengan bijak yaitu tidak memberikan informasi yang hoak sebelum menyebarkan suatu informasi, yaitu ya meneliti terlebih dahulu apakah itu informasi betul-betul ada atau hoax gitu. Terima kasih Bu. Baik. Ketika ada unggahan gitu ya dari teman saudara, misal saudara komentar kayak gini, dia membagikan video atau gambar atau foto cincin gitu ya, cincin yang ini ada cincinnya, terus komentar kamu atau komentar saudara gini, itu asli atau KW gitu. Memang itu menurut kita biasa bercanda gitu kan, tapi itu bisa punya dampak nih. Atau seseorang teman saudara ini membagikan foto, terus saudara sekarang agak cabian ya gitu, terlihat gemuk maksudnya giginya, itu juga bisa menjadi kurang berkenan bagi yang bersangkutan. Atau sekarang jerawatnya banyak itu bisa jadi itu punya dampak negatif, berdampak yang tidak baik gitu. Jadi karena adanya akses super cepat dari media sosial yang dibantu dengan jaringan internet itu ya, yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, kemudian adanya fasilitas teknologi berupa gadget atau gawai smartphone gitu, membuat kita makin mudah membagikan informasi baik tentang kehidupan pribadi kita atau tentang informasi yang lain ya, tetapi juga dampaknya mempermudah orang untuk mengumbar aib atau mempermudah seseorang untuk melakukan hate speech, melakukan bullying, melakukan komentar-komentar negatif gitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bijak. Seminar ini membahas permasalahan-permasalahan itu berikut beberapa pandangan dari expert ya atau ahli terkait hal itu, plus pengingat, plus jawaban-jawaban atau solusi-solusi yang diberikan supaya kita tidak menjadi netizen yang buruk atau tidak etis, tidak punya etika berkomunikasi. Begitu saudara-saudara. Bisa dipahami ya, intinya adalah saudara bisa menyimpulkan, bisa mengambil pesan yang disampaikan di dalam acara semitra tersebut. Apakah bisa dilewati? Bisa Bu. Organisasi. Bisa Bu. Baik. Bisa Bu. Kita ke organisasi seminar. Ulil sudah. Saya akan mengambil yang PDF, bukan bermaksud apa-apa. Zainal Arifin ada? Untuk membukanya, untuk presentasi itu lebih mudah. Zainal Arifin hadir? Hadir Bu. Oke, Zainal Arifin diambil jawabannya untuk dibahas. Lalu Aprilia Nur hadir?
Aprilia Nur. Aprilia. Mana ini Aprilia? Oh, nggak ada ya. Zuanita. Kita akan cari Zuanita. Nggak ada juga. Zuanita. Zuanita. Nggak ada nih. Yang ini ada. Baik, sini ya. Zainal Arifin, rancangan organisasi seminar. Oke. Oke ya. Oke. Ketua. Oke. Nah, yang kurang dari kerjaan atau tugas si Zainal Arifin itu tidak dibibirkan seperti ini, tidak diuraikan seperti ini. Alangkah lebih baiknya diuraikan seperti ini. Dan alangkah lebih baiknya itu disampaikan deskripsi kerjanya apa saja. Misal nih, sekretaris itu kerjanya apa, bla 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 gitu kan. Terus ini disusun. Begini ya. Background apa background? Seksi background atau tim background? Nek background tok iki yo wujudnya background ya. Pamflet si bukan, maksudnya ini adalah seksi pamflet, seksi apa gitu. Disingkatnya memang sih. Gitu ya. Bisa dipahami ya seperti ini ya. Lalu yang jadi pertanyaan saya untuk Zainal dan Zuanita adalah perbedaan antara sekretaris, notulis, dan humas. Silakan Zuanita terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu, suaranya ulangi lagi. Ya, perbedaan antara, tak tulis kewa ya. Perbedaan antara sekretaris, notulis, dan notulis atau notulen ya, dan humas. Tuh, dikat tuh. Zuanita. Silakan. Notulis adalah seseorang yang bertugas membuat notula atau catatan rapat. Sedangkan sekretaris merupakan orang yang diserahi pekerjaan. Putus-putus. Iya Bu, sebentar sinyalnya sedang kurang bagus. Sedangkan sekretaris merupakan orang yang diserahi pekerjaan tulis menulis, seperti membuat surat menyurat dan sebagainya. Ibu bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Terima kasih Zuanita. Silakan Zainal. Jadi sekretaris adalah seorang panitia yang bertugas tentang pembuatan surat menyurat Bu dalam menyelenggarakan acara seminar. Kemudian notula yaitu orang yang bertugas dalam seminar itu sendiri sebagai catatan akhir dalam seminar. Kemudian kalau humas tentang penerangan
penerangan kepada masyarakat, Bu. Tentang panitia yang bertugas tentang penerangan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Saudara Lukman. Maksud saya menyampaikan perbedaan ketiganya itu karena pernah terjadi begini. Deskripsi kerjanya kan sudah jelas ya, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Tetapi ternyata ketika di lapangan ini menjadi tumpang tindih gitu loh. Yang ngurusi surat menyurat itu diserahkan oleh notulis. Lah kan notulis kerjanya kan nulis-nulis gitu, termasuk nulis surat gitu, termasuk ngantar surat, termasuk berkomunikasi melalui surat kepada beberapa pihak gitu kan. Lah ini lo enggak tahu itu kerjaannya humas gitu kan. Lah saling menyalahkan, tidak mengetahui dengan tegas deskripsi kerjanya masing-masing gitu loh. Maksud saya menyampaikan pertanyaan terkait perbedaan ketiganya begitu. Jadi sekretaris itu memang mereka mengurusi penulisan surat menyurat, tetapi bukan penyampai gitu. Yang menyampaikannya justru di bagian humas, karena mereka lah namanya aja hubungan masyarakat ya. Mereka itu yang menyampaikan informasi kepada beberapa pihak yang telah dipilih dan ditentukan. Tetapi yang menuliskan surat, mengarsipkan atau mendokumentasikan itu adalah si sekretaris. Nah, notulis itu tidak pada keduanya. Notulis itu khusus untuk pencatatan semua proses yang terjadi ketika seminar berlangsung, ketika diskusi berlangsung, begitu. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Bu. Bisa, baik, Ibu. Baik. Bisa, Ibu. Bu, maaf mikrofonnya mati. Oh, baik. Kalau begitu, terkait dengan organisasi penyelenggaraan seminar itu bisa dilewati. Saya anggap saudara bisa memahami, ya. Kemudian kita bisa beralih pada hal-hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan seminar sastra. Ketika nanti saudara menyelenggarakan seminar sastra, saudara tadi sudah bisa atau sudah mendapatkan materi tentang organisasi penyelenggaraan, kemudian tahapan, urutan, dan beberapa hal yang telah didiskusikan di awal tadi. Sekarang kita akan membahas tentang persiapan penyelenggaraan seminar sastra. Luni Srinanda itu ada nggak, hadir nggak di sini? Lolo. Hadir, Bu. Lah itu kok kamu nggak garap ini gimana? Nggak mengirimkan? Ini loh, Lolo Nisrinanda di sini kosong. Benar itu? Ya, benar sayang. Nggak mengerjakan ya, nggak ngirim di Spada ya, Lolo Nisrinanda. Halo, Lolo. Kemudian Ibnu Saifuddin hadir nggak di sini? Ibnu Saifuddin, nggak ada. Kemudian
Oke. Wahyu Lufita hadir nggak? Hadir Ibu. Ainun, Tresno Aji, nggak ini ya, nggak mengerjakan ya, nggak mengumpulkan Hadir ya. Ibu. Tresno nggak mengumpulkan ya. Kemarin waktunya udah ketutup Bu. Nah itu kan saya memberikan waktu selalu tidak hanya sehari kan, banyak hari kan, itu berhari-hari kan, ya kan Tresno, ya kan. Teman-teman kamu mengirimkan tuh, banyak yang mengirimkan, kok kamu enggak. Ainun juga. Ini saya ingin membahas punyanya Elia. Dan tadi sih yang saya sebutkan di awal tadi, dia sudah Wahyu Lufita. Iya, ini betul, menentukan seminar. Temanya apa? Pembicara oke, moderator oke, peralatan oke, tempat seminar oke, konsumsi, promosi seminar oke. Tema, iya. Baik. Yang belum adalah susunan acara. Ya. Yang belum disampaikan si Eli dan si Wahyu adalah susunan acara. Jadwalnya, kemudian yang penting adalah susunan acaranya. Kemudian yang belum adalah kepanitiaan. Ya. Oke. Ini juga bisa saya close, bisa saya lompatkan. Sekarang kita akan membahas persiapan penyelenggaraan seminar. Ini ketika bicara tentang draft itu ada kaitannya dengan proposal. Maaf saudara, tadi ditanya oleh dosen lain. Saya ulangi lagi, ketika kita berbicara tentang draft persiapan penyelenggaraan, ini ada kaitannya dengan proposal kegiatan. Mari kita lihat ya. Dan mengapa saya memberikan assignment atau tugas terkait dengan draft ini akan ada kaitannya dengan proposal kegiatan penyelenggaraan seminar sastra yang nanti harus dilaksanakan sebagai tugas akhir. Elma MC Has tidak mengumpulkan, Lulu juga, Azinur juga. Kita bahas yang pakai ini aja. Ibnu juga enggak, Kartika enggak ada tuh. Muhammad Ghazali juga iya. Wahyu Dimas Yusuf enggak, belum mengumpulkan Mas Dimas kamu di sini. Ainun juga. Terus Aji meneng. Saya tawarkan milik siapa yang ingin dibahas. Halo. Milik saya tidak komplit. Lutfi ya, Lutfi. Kita siapa lagi satu lagi?
Lutfi. Kok nggak ada? Kok nggak ada punya Lutfi? Tapi saya menginfokan Namamu ini loh. Coba dicermati. Menawa sifat terlewat. Oh ini nih. Siapa lagi? Satu lagi. Azinur ya. Ana ora ning kene Azinur. Di sini ada loh daftarnya. Azinur iki wis merah baru. Baik, satu aja lah dulu ya. Oke, ini saya lihat sudah bentuk. The one and only ya. Nih, bisa dilihat kan? Iya, Ibu. Ya. Bukan seperti ini ya. Tidak hanya seperti ini maksud saya. Karena ngomong tentang proposal, maka ya ada latar belakang kegiatan ya, kemudian tujuan kegiatan. Saya bisa contohkan tadi milik ini sebentar. Nah ini. Nah, ini draft kegiatan. Ini bisa diganti dengan proposal kegiatan seminar. Nah, yang tidak cetha atau tidak jelas, yang keliru dari proposal ini adalah dia menyusun latar belakang kegiatan itu sama seperti dia menyusun artikel, sama seperti dia menyusun proposal skripsi. Itu yang salah. Seharusnya dalam latar belakang kegiatan ini adalah alasan kenapa kok seminar itu harus dan penting dilaksanakan. Gitu. Kemudian ini juga temanya ini juga keliru. Kelirunya bagaimana? Itu tidak sesuai dengan nanti yang saya sampaikan terkait dengan tujuan dan lain-lain. Dan dia ini hanya satu variabel aja, seminar novel Laskar Pelangi, berarti itu hanya membahas permasalahan-permasalahan terkait novel Laskar Pelangi saja. Ya, novel Laskar Pelangi tok yang dibahas. Lalu hubungannya karo Kemilo Mimpi Anak Bangsa, nanti akan jelas terlihat di sini bahwa itu tidak ada kaitannya di jenis kegiatan dan tujuan kegiatan. Jenis kegiatannya adalah seminar novel Laskar Pelangi. Seperti yang saya sampaikan di awal, berarti ini hanya membahas novel Laskar Pelangi tanpa adanya masalah yang ada di dalam novel Laskar Pelangi atau mengapa novel Laskar Pelangi itu dibahas ya.
Kemudian tujuan kegiatannya adalah ini, meningkatkan rasa cinta terhadap pendidikan, kemudian kepedulian masa depan bangsa, kemudian lagi meningkatkan apresiasi karya sastra, dan yang keempat adalah minat bacanya. Ini ada 4 tujuan yang itu tidak tercover dalam tema, tidak diwadahi, tidak bisa diwadahi dalam tema, tidak bisa diwadahi dalam judul ini Kemilau apa namanya ini Kemilau Mimpi Anak Bangsa gitu ya. Tidak ada mimpi-mimpinya sama sekali tadi. Nah, yang ada adalah meningkatkan rasa cinta terhadap pendidikan, kepedulian masa depan bangsa, meningkatkan apresiasi karya sastra, dan minat baca. Kemudian ini bukan tema kegiatan ya. Yang namanya tema itu adalah semacam permasalahan apa sih yang ingin dibahas gitu. Kemudian dirumuskan ke dalam judul kegiatan. Biasanya judul kegiatan ini juga bisa digunakan sebagai tema besar yang bisa mewadahi permasalahan yang ingin atau hendak dibahas gitu ya. Saya pikir sifat kegiatan ini tidak begitu penting gitu ya untuk disampaikan secara tersurat di dalam draftnya. Kemudian sasarannya, jika novel Laskar Pelangi dan mengingat tadi temanya seperti itu yang dituliskan tadi itu, ini juga tidak tepat gitu. Jadi tidak hanya atau tidak harus hanya mahasiswa PBSI UPIS, tapi juga penikmat sastra, penikmat novel Laskar Pelangi, pengamat ya, penikmat, kemudian pendidik gitu, kemudian peserta didik, dalam hal ini bisa mahasiswa PBSI UPIS gitu. Pembicara lah, karena ini novel Laskar Pelangi, kita harus tahu ekspor atau keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pemateri seperti ini kan tidak mungkin ya di pengajaran atau pendidikan sastra, karena ini tadi berkaitan dengan apa? Dengan tujuan ini loh. Nah, tujuan meningkatkan rasa cinta, kepedulian, apresiasi gitu. Ini ketika kalian memilih pemateri, kalian harus tahu expertnya itu di bidang apa gitu. Ya, ini kalau luring. Kalau daring seperti yang saudara ketahui ya, ID, kemudian ID pasport, kemudian link untuk masuk begitu dan lain-lain. Ini jadwal susunan panitia, iya. Yang terlampir seperti ini harus memang benar-benar dilampirkan gitu ya. Ini sudah bagus sekali, ini ada jadwalnya yang terlampir tadi, ada susunan panitia. Ini belum disertai dengan deskripsi kerja gitu. Nanti kalau membuat harus dilengkapi dengan deskripsi kerjanya. Oke, baik, itu yang saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara terkait persiapan. Termasuk nanti ketika luring konsumsinya itu budgetnya berapa, kemudian berisi apa aja, disajikan bagaimana, itu juga harus dipertimbangkan begitu, saudara. Baik, ada pertanyaan kah? Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, Ghazali. Mengenai sertifikat itu dalam sebuah seminar itu diwajibkan atau tidak, Bu? Terima kasih. Baik, ketika itu komersial, kemudian itu resmi, ada lembaga dan sebagainya, itu sebaiknya diadakan. Saya mengatakan bukan harus ya, tetapi sebaiknya diadakan. Gitu. Karena ini penting dan ini juga
terkait dengan legalisasi acara atau pertemuan ilmiah tersebut. Kalau tidak ada ya mungkin itu is not seminar, but sarasehan ya, semacam wedangan tadi, nggak ada sertifikatnya. Kita cuma diskusi ilmiah atau pertemuan ilmiah biasa. Dan ini juga bisa menjadi pengaruh atau pembeda antara seminar dengan bentuk pertemuan ilmiah yang lain. Begitu, Ghazali. Baik, terima kasih Bu. Lainnya silakan. Bu izin tanya. Ya, Ini batas kekepoan saya aja sih Bu. Kalau untuk menentukan sebuah seminar itu, misal kayak seminar internasional atau nasional, internasional kayak gitu tuh, apa harus melalui sesuai kesepakatan atau dari usungan tema gitu Bu? Terima kasih. Baik, prosedurnya yang kamu maksudkan ya. Iya Ibu. Sebuah seminar internasional, nasional maupun regional itu ya, itu sebenarnya ada komunitasnya, Susilo, ada semacam, sederhananya adalah grup gitu ya, sebuah komunitas. Kemudian ini akan dilaksanakan secara berkala. Kemudian ini juga harus sesuai dengan kesepakatan. Ada persyaratannya, apakah ini tingkat internasional, nasional, itu ada persyaratannya dan itu sudah disepakati bersama oleh para ilmuwan ya, misal FISKI gitu. Itu juga sudah ada prosedurnya, ada syarat-syaratnya. Dikatakan seminar tingkat internasional jika pembicaranya dari luar negeri itu berapa, dan itu harus dari negara yang mana, itu ada rate-nya gitu ya. Kemudian nasional juga begitu. Dan kalau nasional begini, misalnya UGRIS ya, dari UGRIS itu ada 1 atau 2 pembicara. Yang dari luar UGRIS harus jauh lebih banyak, apakah 3 atau 4 gitu. Kalau internasional juga begitu, 4 atau 5 internasional dari luar negeri, 1 atau 2 dari dalam negeri. Itu ada persyaratannya, ada prosedurnya, kemudian ada lembaga yang mengurus itu. Lembaga dalam hal ini adalah komunitas itu tadi gitu. Misal FISKI, adopsi, IPSI, itu kan sebuah komunitas yang itu juga ada organisasinya, kemudian ada penyelenggaranya, ada semacam panitianya gitu. Ada nanti panitia pusat, ada panitia capsus, cabang khusus kayak gitu. Semacam itu, Susilo. Maka kita ketika mempelajari seminar sastra ini perlu juga mengetahui organisasi penyelenggaraan seminar, tahapannya, kayak gitu, apa saja yang mesti dikerjakan ketika mau menyelenggarakan seminar sastra, kayak gitu, Susilo. Jadi udah ada kayak ketentuannya kayak gitu ya Bu? Exactly. Terima kasih Bu. Oke. Ada yang lain lagi? Cukup? Baik. Ada 2 hal yang harus saudara perhatikan setelah pertemuan virtual ini saya akhiri. Yang pertama adalah tunggu UTS. Yang kedua adalah siapkan mulai saat ini untuk membentuk kepanitiaan, ya, mempersiapkan penyelenggaraan seminar sastra yang nanti akan dilakukan, serta persiapkan artikel saudara, gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.